Ayah saya itu orang Banten. Dan di kampung halaman ayah saya itu masih banyak orang-orang yang buang air besar di kali. Dari anak kecil sampai nenek-nenek. Untungnya nenek saya enggak. Udah meninggal. Dan nggak tahu kenapa ya, orang di sana itu mau sekaya apapun, mau punya rumah bagus, tapi mereka nggak punya toilet. Ini ibaratnya kalian punya mobil Ferrari gitu kan, tapi kalian ngisi bensinnya bensin eceran. Suong, bang, beli bensin. Berapa? Setengah liter. Dodit itu adalah my BFF, my best friend forever. Tapi dia tadi kurang ajar. Bilang kaki saya bau. Betul. Tapi yang membedakan kaki saya dengan kaki Dodit, itu kaki saya bau. Itu karena waktu itu sepatu saya bau, menyebabkan kaki saya bau. Tapi kalau si Dodit, kakinya bau, udah bawaan dari lahir. DNA dia tuh mengandung bau kaki. Baru lahir itu susternya bingung, ini kaki bau banget ya. Dibawa ke steam motor air. Yang lebih kasihan siapa coba? Yang lebih kasihan itu sepatunya tuh. Lihat tuh sepatunya. Itu dia sekarang lagi ngomong itu, lepaskan aku Dodit, aku tersiksa. Dan dia ini, ya Allah, ini orang, ini sombongnya luar biasa. Fir'aun aja kalah sombong sama dia. Dia suka banget sombongin jumlah follower ke kontestan-kontestan lainnya gitu. Saya sering sekamar sama dia, baru bangun pagi gitu kan. Baru bangun, baru mengantuk, aku mengantuk. Tiba-tiba dia kan, coy, lihat handphoneku, 40K. Baru juga kemarin itu kan, dia pagi-pagi, nggak tahu kenapa saya di Jogja, dia di Surabaya. Tiba-tiba dia DM saya. Follower saya kan cuma 4.900. Kasihan. Dia DM saya, coy, followermu udah mau 0,5K. 0,5K, padahal follower saya udah mau 5.000. Ini 0,5K kan 500. Berarti dia nggak ngerti matematika. Padahal guru. Astagfirullah, Dodit. Saya juga itu, si Dodit ini kan perokok. Saya juga itu agak kesel kalau tinggal di lingkungan perokok gitu kan. Mereka ini kalau merokok, kadang saya kesel itu kalau mereka merokok di tempat umum yang enggak sesuai gitu. Contohnya di angkot gitu kan. Biasanya kalau mereka ngerokok di angkot saya kode gitu kan. Mereka tetap ngerokok. Kadang juga saya kode. Mereka masih tetap ngerokok. Akhirnya saya pasang infus, saya pura-pura opname di angkot. Merokok banget. Tapi ya, perokok itu kan dibenci sama orang-orang ya kan, banyak dibenci sama orang-orang ya. Tapi ternyata sesama perokok itu saling membenci juga. Siapa perokok yang dibenci oleh orang lain? Adalah perokok yang modal korek doang. Kemana-mana gitu kan, coy. Apa? Cium. Bukan, ini ada korek, enaknya bakar apa? Ini, apa? Cium sambil bakar. Dan kadang nggak tahu diri, perokok-perokok ini kadang nggak tahu diri gitu kan, nggak tahu diri. Ini ada nih rokok, tapi rokoknya kretek. Wah, sorry coy, aku ngerokok yang mild. Ini kan nggak tahu diri, ini kalau orang ini masuk neraka, mungkin dia barisnya di depan Dajjal. Saya juga tuh tinggal di lingkungan yang islamis. Ayah saya itu ustadz. Dia suka ceramah kemana-mana. Ibu saya itu suka ikut pengajian. Nyari besek kemana-mana.
Yang hidup di lingkungan Islamis itu ada susahnya, coy, ada susahnya. Saya tuh jadi serba salah. Saya berbuat baik, saya sholat gitu kan. Cie, sholat, mentang-mentang anak ustadz. Saya berbuat baik digituin. Saya maling buah-buahan. Hei, anak ustadz maling buah-buahan. TV dong. Saya tuh jadi serba salah, sahabat. Terus apa yang harus saya lakukan di dunia ini? Apa saya harus berenang di langit bersama Barat Asbak? But I want to say thanks to the God because I live in Indonesia. Karena di Indonesia ini tuh ya, di Indonesia itu kita itu nggak kekurangan air. Coba kalau misalnya kita hidup di Qatar. Di Qatar itu harga air itu lebih mahal daripada harga bensin. Kalau kebakaran gitu kan, wah, air mahal, bakar aja dia pakai bensin. Tapi ya, di Indonesia juga itu ada Ada beberapa kota yang mengalami kekeringan air. Ini penyebabnya itu karena kita sering melakukan hal-hal kecil. Cewek nih kalau mandi lama banget ngabisin air. Mbak saya dulu itu waktu kecil dia mandi sampai sekarang dia masih mandi. Kalau cowok itu kadang-kadang mandinya lama, tapi nggak ngabisin air, ngabisin sabun. Buat gosok WC, makasih saya.